Jelang pemilu 2024, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Ya, pemirsa, pertemuan Muhaimin dengan Prabowo berlangsung lebih dari 2 jam. Saat dicegat awak media soal tujuan pertemuan, Muhaimin mengatakan pertemuannya dengan Prabowo hanya sebatas silaturahmi. Namun Caimin tidak menampik bahwa pertemuan tersebut terkait dengan agenda pemilu 2024 dan siap bekerja sama dengan Prabowo. Sementara itu, pemirsa, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan secara intensif selama beberapa bulan jelang Pilpres 2024. Antara Gerindra dan PKB berjalan dengan intensif dan juga dengan partai-partai lain, tapi alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024. Kita silaturahmi. Ini mau masuk ke KIB nggak nih, ke Gerindra, Caimin? Nggak tahu, kita silaturahmi. Pak, ini diundang atau Bapak yang hadir ke sini gimana, Ya, Pak? janjian udah lama, tapi baru sempat sekarang. Mau berkoalisi nih, Caimin? Nggak tahu nanti. Ya. Siapa? Ya. Siapa? Ya, sebelumnya pemirsa, Prabowo Subianto menerima kunjungan putra Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pesan yang beredar di kalangan wartawan di Kota Solo pada Sabtu malam, Gibran mengaku memenuhi undangan Prabowo yang disampaikan saat bertemu di pernikahan tantenya Idayati di Geraha Sababwana Solo beberapa waktu lalu. Usai berlatih, Gibran dihadiahi sepatu untuk berkuda dan juga untuk Jan Etes. Informasi lainnya pemirsa, Batu Angus di Ternate, Maluku Utara didukung menjadi bagian dari Taman Bumi atau Geopark Nasional. Ya, pemirsa, Batu Angus merupakan fenomena geologi yang menarik wisatawan untuk bisa belajar dan berkunjung ke kota yang berjuluk Kota Rempah itu, pemirsa. Sementara di Halmahera Barat, Desa Lapasi atau yang dikenal juga dengan Lako Akelamo masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Batu Angus merupakan tumpukan bebatuan dari lahar beku berwarna hitam akibat letusan Gunung Gamalama. Berada di kota Ternate, Maluku Utara, Batu Angus kini didukung untuk dikembangkan menjadi geowisata dan menjadi bagian dari Geopark Nasional. Pengembangan Geopark harus melibatkan UMKM dan destinasi wisata alam lainnya yang terintegrasi dan terimplementasi dengan baik agar kunjungan wisatawan semakin meningkat. Dan ini keunggulannya adalah pulau vulkanik. Saya sangat mendukung dan ini menyuguhkan keindahan bongkahan bebatuan hitam yang bentuknya unik bekas aliran lava yang membeku saat letusan gunung Gamalama. Dan kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengembangan Geopark sebagai destinasi pariwisata. Sementara di Halmahera Barat, Sandiaga Uno menikmati Festival Pantai Lapasi yang digelar di Desa Lapasi, Kecamatan Sahu. Sandiaga bahkan sempat bermain bola bersama anak-anak desa. Festival ini juga menandai masuknya Desa Lapasi atau dikenal juga dengan Lako Akelamo dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Dari Ternate dan Halmahera Barat, Ismail Sangaji Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia memantau langsung kinerja petugas dalam melayani jemaah calon haji. Pemantauan dilakukan guna memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik.
Pengecekan dilakukan di salah satu hotel di sekitar sektor 2 Madinah maksud kami. Para petugas Inspektorat Jenderal Kemenak berupaya memastikan bahwa layanan akomodasi berjalan baik. Tidak hanya mengecek kesiapan pos pelayanan, petugas juga menanyakan langsung kepada jemaah perihal kenyamanan selama beribadah. Pemantauan bertujuan pelayanan, perlindungan dan pembinaan terhadap jemaah berjalan optimal. Tim pemantau optimis kualitas layanan terhadap jemaah tetap berada pada tren positif. Pemantauan itu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji itu dapat terlaksana dengan baik, ya, dari mulai pelayanan, perlindungan dan pembinaan. Maka saya memastikan hal itu, ya, fungsi-fungsi pelayanan, bagaimana layanan di sektor, ya, dan mulai akomodasi, konsumsi dan transportasi, kita memastikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 393 jemaah calon haji kloter pertama gelombang kedua tiba di Jeddah. Ya, usai tiba di Jeddah, pemirsa jemaah langsung bergegas ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Satu persatu, jemaah calon haji embarkasi JKG 24 asal Lebak, Banten ini mendapat sambutan hangat saat tiba di Bandar King Abdul Aziz, Jeddah dini hari tadi. Seperti jemaah embarkasi Jakarta lainnya, kedatangan ini mendapat layanan fasilitas fast track. Kedatangan jemaah haji di Jeddah ini sekaligus menandai berakhirnya kedatangan jemaah di Madinah. Rangkaian kloter jemaah selanjutnya akan turun di Jeddah dan lanjut umroh di Makkah. Agar supaya mereka tetap menjaga dokumennya dengan baik. Tadi saya masih melihat walaupun sudah fast track, tapi ternyata masih ada juga jamaah yang mengeluarkan paspornya. Ini yang sangat berisiko, ya. Padahal seharusnya kalau paspor itu sudah diproses, artinya imigrasi sudah dilakukan di Jakarta, paspor disimpan, ya kan? Nah, ini yang kita perlu terus-menerus berikan sosialisasi, informasi kepada jamaah. Proses imigrasi sudah diberikan di Indonesia, paspor dan dokumen lainnya akan disimpan.